Dari kedokteran kenapa menghantam seluruh departemen untuk melakukan apa yang dia inginkan. Sementara ekonomi tidak diberikan ruang untuk bergerakan. Buya, saya nobatkan sebagai Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, berikut juga Menteri Perekonomian. Di langit. Di langit. Jadi teman-teman, Buya ini menginginkan kita kembali kepada diri kita, introspeksi diri kita. Kita ini siapa? Kalau Anda perancang baju termasyhur sekalipun, punya merek branded yang luar biasa mahalnya, bikin baju dipaksakan, ya ambruk lah, ya bangkrut lah. Coba ciptakan Anda masker yang including dengan jilbab gitu ya, yang passion. Terus kalau seorang pemusik mungkin Buya menginginkan kamu bikin musik-musik terapi, jangan musik-musik jingkrak-jingkrak, ajeb-ajeb. Siapa yang mau kumpul-kumpul nggak boleh, ya. Terus kenapa kamu tiba-tiba fashion bicara tentang kedokteran, tentang kematian, seperti pencatat apa tuh, jumlah-jumlah orang yang mati, mengabarkan tentang kesehatan, sementara Anda adalah ahli pakaian, nggak masuk. Jadi Buya menginginkan kita kembali kepada diri kita, apa yang kita lihat itu. Keren Buya, Alhamdulillah. keren. Dan kenapa kita tidak melakukan selekas-lekasnya? Dan tadi tuh dari kedokteran kenapa menghantam seluruh departemen untuk melakukan apa yang dia inginkan, sementara ekonomi tidak diberikan ruang untuk bergerakan. Buya, saya nobatkan sebagai Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, berikut juga Menteri Perekonomian. Di langit. Di langit. Buya, aku mau tanya lagi Buya. Ini virus, dia entah bermata atau tidak bermata, tetaplah ciptaan Allah. Dia nempel pada tubuh orang yang beriman maupun yang tidak berimun. Ya. Kiai besar mati. Orang yang masih mencari agama mati juga. Saya ingin tahu regulasinya Buya. Ketika dia nempel, memang dia tidak berjumpa dengan siapapun kecuali hanya kulit. Tapi begitu masuk ke dalam, mulailah dia melihat ruh, di situ ada hidup. Ruh ketemu ruh. Ruh ketemu ruh. Antara virus dengan ruh yang dihembus sejak kita dari bayi. Nah, kalau kita Buya melakukan ambil air, kita baca doa, baca surat Yasin, apakah ruh itu nanti mengerti ternyata ada sang pemiliknya, dia pergi, atau kita harus mengenal dulu Buya diri kita siapa, manusia struktural atau manusia spiritual, sehingga kalau yang misalkan ya, jangan tersinggung, jangan dipotong di sini, kita manusia spiritual, udah ke dokter aja. Tapi kalau manusia spiritual, udah coba kita berdoa dulu, ngaji dulu, jangan panik dulu, walaupun ujung-ujungnya adalah ke kedokteran. Gimana Buya? Saya jawab pakai dalil Quran ya. Boleh Buya, itu yang kita harapkan. Di akhir-akhir surat Shad itu Allah berbicara tentang penciptaan sisi struktural manusia, fisik, dan penginstalan ruh ke dalam tubuh fisik. Jadi tubuh fisik ini kemudian diinstal dengan ruh. Dalam Al-Quran dikatakan, Inni khaliqun basharan min tin. Aku ciptakan manusia. Bashar itu yang tadi dibahasa. Bahasanya keren amat ya, manusia struktural. Bahasa dari mana itu? Aku ciptakan manusia yang zahir itu dari tanah. Dari tanah. Tentu maksudnya saripati tanah dan segala macam. Tapi si hayat, sang kehidupan yang ada di dalamnya itu bukan dari tanah. Dari? Nafakhtu fihi min ruhi. Setelah aku lengkapi, sempurnakan fisiknya, berarti kalimat kuncinya di situ. Fa'idha sawaitu, apabila aku telah menyempurnakan sisi fisiknya, baru aku tiupkan ruh. Maka dibalik nanti, kapan ruh akan pergi? Jika kesempurnaan itu rusak, maka ruh tidak akan memandang sanggup lagi untuk memikul badan. Jadi ruh itu jangan dikira dia yang dia dibebani sebenarnya. Jangan dikira kemudian kitalah yang kemudian memberi kontribusi kepada ruh, enggak. Tidak. Ruh itu yang merasa terbebani oleh tubuh ini. Jadi ruh ini ibarat, saya buat analog lebih enak. Kalau Bang Dik punya motor disayang, tapi rusak-rusak terus. Di jalan rusak, lagi bawa bunda rusak. Gimana?
Masih dipertahankan, diperbaiki nggak bisa, diganti itu bukan? Iya, diganti. Nah, itulah kematian si motor. Jika tubuh ini, suatu organ vitalnya tidak bisa lagi diperbaiki, tidak bisa lagi dipakai, maka sang kehidupan di dalamnya, yang kita sebut ruh, dia akan pergi. Itulah ruh. Itulah jatahnya dia. Iya. Dan yang paling berkaitan dengan sang hayat itu jantung dan paru-paru. Paru-paru. Ini versi saya. Iya. Ya, mungkin versi kedokteran beda. Tapi versi kita yang belajar kerohanian, kita memandangnya di situ. Jantung dan paru-paru. Ya, karena di paru-paru itu ada udara yang masuk, ada yang keluar. Di jantung itu ada darah yang berputar. Dan itu adalah inti daripada kehidupan yang berkaitan dengan spiritual. Yes. Hidup ini bagi saya adalah satu nafas naik, satu nafas keluar, turun. Jadi umur saya adalah satu nafas saya. Maka bisa jadi saya berulang tahun setiap nafas. Wow. Nafas ini di mana tempat dia masuk itu di paru-paru. Dan kita karena sudah sibuk mencari dunia, sibuk mencari kebutuhan fisik, kita melupakan hak spiritual dari si paru-paru. Bahwa setiap nafas itu tidak boleh melupakan si penghembus nafas pertama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya kebanyakan orang nafas itu paling cuma 10% dari paru-parunya. Paru-paru kita itu terlalu besar untuk dijadikan nafas sekecil itu. Coba dari tadi Bang Dik kalau nafas langsung keluar, ya kan? Kenapa tidak bernafas yang tenang? Nah, itu lebih sehat. Itu lebih sehat. Itu lebih sehat. Apalagi saat baca, saat napas masukin bacaan-bacaan ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, itu lebih dasar. Bacaan-bacaan itu mengingatkan kita kepada si penghembus itu, sang penghembus, sang pemilik ruh. Jadi kalau menurut Buya, kalau kita baca Al-Fatihah, baca dengan tarikan satu kali napas dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu gimana reaksinya dalam tubuh? Itu bagus sekali. Yang sehat bukan hanya tubuh fisik, tapi juga sang hayat itu langsung sehat. Jadi virus begitu nempel, tas. Mungkin mengenai fisik. Mengenai fisik. Kita akan mungkin oleng beberapa hari. Tapi rohaninya, sang hayat itu nggak mau pergi. Maka dia akan bertarung dengan dirinya sendiri. Masya Allah. Ini versi spiritual. Ya. Kalau versi kedokteran saya tidak tahu. Tanya ke nggak apa-apa. Kalau aku bicara dengan Buya, ini memang wilayahnya Buya. Jadi mereka berperang Buya ya? Iya. Rasa, coba tanya kepada alumni COVID, karena saya alumni. Nah gimana Buya? Setiap hari itu saya merasa saya bakal mati. Jadi ketika saya melihat ada cahaya matahari terbit, itu saya ngerasa aneh. Ini cahaya apa? Nggak ada semangat hidup. Jadi yang ada adalah keputusasaan hidup. Dada terasa berat, sakit, nafas sakit, pikiran kemudian mulai tidak jelas ya. Beberapa orang kemudian merasakan perjalanan yang aneh-aneh, mimpi yang jelek. Ini kan merusak sang kehidupan di dalamnya. Jika dia tidak dinutrisi dengan nama-nama Allah, dengan mengenal sang pemilik nama. Jika dia mati, matinya tidak syahid. Jika dia hidup, hidup pun tidak mulia. Dia ngerasa dia sehat karena dia berobat, syirik lagi. Teman-teman, penjelasan luar biasa ya. Tapi tadi saya agak meloncat ya. Siapa itu makhluk spiritual? Siapa itu makhluk struktural? Tolong nanti ditebal tipisin lagi Bu ya. Yang spiritual itu yang ya gajinya, yang struktural itu yang gajinya bulanannya udah jelas. Akhir bulan harus bayar ini dan itu. Hari Senin tuh begitu nyata, dia harus kerja kembali. Tapi waktu saya mengatakan makhluk spiritual, dia lupa hari itu kadang-kadang. Berbuat baik aja nggak ada liburnya dia. Ya, kalau dibilang sama istrinya, saya butuh akhir bulan bayar ini bayar itu, dia tenang aja. Karena kealimannya dia melahirkan syukur, istighfar, zikir, keikhlasan. Lalu pintu rezeki dari Allah datang dari tempat yang tak terduga-duga. Kalau Anda nggak begini misalkan, ya mungkin harus lebih lagi keimanannya.